Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Indri Yolanda. Di sini kakak akan menjelaskan materi IPS kelas 5 KD 3.2, memahami bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Adik-adik, di sini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Hai adik-adik, baiklah, di sini kita akan membahas pokok pembahasan yang pertama. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama, interaksi antara individu dan individu. Interaksi ini terjadi antara 2 orang yang saling berbicara. Kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi ini terjadi saat seseorang berinteraksi dengan kelompoknya. Ketiga, interaksi antara kelompok dan kelompok. Interaksi ini terjadi saat antara 2 kelompok atau lebih. Contoh, dalam pertandingan voli, sepak bola, dan masih banyak lagi. Yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Seperti contoh, lingkungan biotik adalah hewan dan tumbuhan. Contoh lingkungan abiotik adalah udara, meja, kursi, papan tulis, dan gedung sekolah. Yang kelima, interaksi manusia dengan lingkungan sosial budaya. Contoh dapat kita temukan di bidang pertanian. Interaksi sosial budaya misalnya perilaku gotong royong, mengelola sawah, atau berbagai tradisi. Keenam, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Interaksi ini dilakukan untuk mendapatkan barang yang kita konsumsi. Kita melakukan proses jual beli dengan orang lain untuk mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua. Pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Kepentingan sosial adalah kepentingan seseorang yang saling bergantungan satu sama lain dalam pembentukan keperluan makan, sandang, dan papan. Dapat kita jumpai di pasar atau tempat pembelanjaan. Yang kedua, di bidang politik. Kepentingan di dalam bidang secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politik dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Yang ketiga, di bidang sosial dan budaya. Kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kelebihan turun-temurun dari leluhur. Yang keempat, di bidang moral. Contoh, kepentingan moral yaitu siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Baiklah, pokok pembahasan kita yang terakhir yaitu aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Interaksi sosial merupakan aktivitas-aktivitas yang tampak ketika antar individu ataupun kelompok manusia saling berhubungan. Interaksi sosial terjadi antara 2 orang atau lebih. Interaksi sosial dapat terjadi antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Itulah tadi pembahasan kita tentang bentuk-bentuk interaksi manusia
ramah lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kita akan kembali lagi minggu depan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.